Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya baru di tebing Breksi. Nah, ini menikmati suasana ya. Terlebih dahulu enak sekali ini. Saya senang banget ini. Jadi suasananya itu apa ya? Asri dan belum banyak orang kan karena masih sekitar jam 6 lebih sedikit. Jadi di video kali ini saya ingin sedikit ya cuap-cuap aja ya tentang pembelajaran tatap muka khususnya yang di tingkat universitas. Jadi pertama kalau ditanya ya, nah untuk setelah UTS ini apakah saya mau full online atau mungkin tatap muka terbatas atau apapun namanya itu. Jadi pada dasarnya kalau saya pribadi karena saya bekerja di suatu instansi ya, tentunya saya ngikuti aturan dari instansinya kan. Kalau misalkan diminta apa ya saya ikut saja. Jadi pada prinsipnya yang pertama itu. Jadi kalau misalkan ada adik-adik mahasiswa yang tanya itu nanti setelah UTS gimana, apakah masuk atau tidak, ya prinsipnya kita ngikuti aturan yang ada aja. Jadi nanti seperti apa ya, tinggal ini ya. Terus yang kedua saya juga ya menghimbau untuk adik-adik semuanya supaya bisa ini ya, bisa mengikuti lah jadi perkembangan berita yang ada, karena kan tidak menutup kemungkinan kan ada beberapa mahasiswa yang memang butuh untuk ya langsung tatap muka kan, jadi ya bisa diikuti saja untuk perkembangannya. Nah cuma kalau saya lihat ya dari kemarin-kemarin itu saya lihat beberapa juga ada yang sudah ini kan, jadi sudah ada di Jogja, terus kadang-kadang ketemu sama teman-temannya meskipun ya tidak semua kan, hanya beberapa. Nah itu ya tolong untuk jaga ini ya, jaga kesehatan. Terus kalau misalkan pas kumpul ya jaga protokol kesehatan supaya bisa maksimal lah, terutama untuk yang mahasiswa baru. Jadi yang angkatan 2021 itu kan ada juga yang chat ke saya itu dulu waktu SMA. Nah itu ya inilah offline lah, terus tiba-tiba langsung full online gitu kan di tingkat universitas, terus nggak terbiasa. Nah itu kan juga perlu ini ya, jadi perlu pembiasaan. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan yang sudah di Jogja terus bisa ketemu sama teman-temannya, nah itu jaga kesehatan, terus bisa digunakan waktunya untuk belajar bersama kan. Jadi bisa ini setidaknya itu bisa memotivasi satu sama lain. Tapi kalau misalkan yang masih di kampung halaman terus cukup jauh dari kampus dan mungkin merasa sendiri, nah itu kalau saran saya ini sih, jadi beberapa tipsnya untuk memaksimalkan khususnya untuk yang angkatan baru, karena kan sebagian ada yang belum terbiasa seperti yang saya ceritakan tadi. Nah pertama mungkin akan sangat bagus kalau bisa membuat satu kelompok belajar kecil, misal cuma 3 sampai 5 mahasiswa itu nggak ada masalah. Terus nanti seminggu sekali kan ini ya, jadi kayak Google Meet itu kan free, jadi bisa digunakan Google Meet. Atau kalau dari beberapa kampus kan ada yang ini kayak misalkan ada yang langganan Webex itu kan bisa digunakan juga. Jadi saya rasa inilah maksudnya, meskipun nggak bisa ketemu langsung tapi kan ketika belajar bareng, nah itu bisa jadi motivasi biar ini lebih fokus lah untuk ini ya, untuk belajarnya kan. Jadi karena kalau kalau saya tipikalnya memang ini kan, kalau dulu cukup seneng lah kalau misalkan apa belajar bareng-bareng kayak gitu, itu bisa memotivasi juga biar tidak merasa sendiri. Karena salah satu kendalanya sepertinya kalau saya lihat memang ini ya, masing-masing merasa kok temennya ya inilah teman virtual kan seolah-olah kan. Jadi mungkin itu salah satu saran saya sih. Terus saran yang kedua buat adik-adik yang full online, nah ini ya mungkin ini ya lebih ke kurang biasa tadi ya. Tapi pada dasarnya gini sih, jadi bapak ibu dosen itu pada dasarnya ya kalau misalkan waktu di kelas ada yang belum jelas terus tanya itu tidak yang resis ya, jadi seneng lah maksudnya. Jadi tidak yang apa ya menghindar atau gimana, malah malah senang kalau misalkan ada feedbacknya gitu kan. Jadi nggak usah malu kalau misalkan kesulitan dalam memahami materi itu tanya di kelas, meskipun ya
kelasnya online. Jadi contohnya yang saya rasakan ketika misal mengajar satu mata kuliah itu ada yang ya sebagian besar penjelasannya hampir semua itu lewat video. Terus waktu ketemu itu lebih ke memberikan gambaran global dan tanya jawab. Nah itu kadang-kadang bisa 1 jam lebih isinya hanya tanya jawab, dan itu menurut saya malah jadi lebih lebih hidup, karena pertama saya jadi tahu yang susah dipahami itu bagian apa. Terus yang kedua jadi interaksinya itu jadi benar-benar bisa bisa kalau misalkan ada satu yang bisa dikatakan materi bagian yang kesulitan, nah itu bisa langsung di backup dengan cepat. Nah itu ya bagusnya kan. Kalau misalkan tidak ada yang tanya, terus misalkan bingung tapi dipendem, itu kan juga malah jadi sama-sama sama-sama susah juga kan. Jadi kita agak sulit untuk mengukurnya. Terus dari adik-adik juga tidak terbantu kan kalau misalkan ya ada bagian yang mungkin masih bingung ya. Jadi 2 saran itu tadi menurut saya. Jadi kalau yang sudah di area kampus mungkin bisa ketemu langsung, bisa bisa belajar bareng, itu bisa membangkitkan semangat. Terus kalau misalkan tidak pun, saya rasa masih bisa bikin kelompok kecil seperti itu tadi. Terus nanti setiap minggu kan bisa ya ketemu virtual. Terus yang kedua, kalau menurut saya itu tadi, kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa kesulitan, atau misalkan latihan soal pun kalau misalkan kesulitan, nah itu bisa tanya waktu di perkuliahan. Jadi manfaatkan saja waktu sinkron itu dengan sebaik mungkin. Itu saran saya sih, hanya 2 itu saja kan. Jadi ya kembali lagi ke poin utama ya, tentang pembelajaran tatap muka. Pada dasarnya ya kita ngikutin aturan yang ada. Terus kalau misalkan memang nantinya tatap muka ya pada akhirnya ya kita ngikuti supaya bisa sama-sama jaga kesehatan dan sebagainya kan. Cuma kalau lihat kondisinya sepertinya ya masih belum tahu lah nanti bagaimana ya fullnya, meskipun ya tinggal besok Senin kan. Jadi itu saja mungkin untuk video ini, semoga bisa bisa ada manfaatnya lah. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.